Kita diingatkan oleh Allah di setiap pergantian tahun untuk segera menghargai waktu, karena waktu itu sangat melenakan dan menyesal ternyata waktunya begitu banyak terbuang sia-sia dan tidak bisa kembali lagi. Orang yang bisa merefleksikan, meresolusi dan muhasabah ketika berbicara tentang waktu, dia akan menjadi pribadi yang hijrah, memastikan bahwa hari ke depan harus lebih baik dalam segala konteks kebaikan. Barang siapa mengisi waktunya dengan hal-hal yang negatif, maka dia sedang tidak menghargai kehidupannya. Oleh karenanya, saking pentingnya waktu, saudara-saudaraku, maka Allah mengingatkan kita lewat sumpahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk bersua kembali. Tidak terasa 2025 sebentar lagi akan meninggalkan kita dan 2026 akan kita temui. Pergantian tahun di dalam Islam tidak boleh sekedar kita jadikan pergantian angka dari 2025 menjadi 2026, tetapi mari kita jadikan satu momentum untuk muhasabah, refleksi diri kita sekaligus resolusi untuk tahun-tahun yang akan datang. Dalam surat Al-Hasyr, Allah menegaskan di ayat 18-nya, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diingatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian melihat diri kalian, muhasabah diri kalian, refleksi atas perjalanan kalian, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk apa? Ketika kita sudah muhasabah, evaluasi diri kita, mengenal diri kita untuk mempersiapkan hari esok yang kemudian menjadi lebih baik. Tanpa refleksi, tanpa muhasabah, tanpa mengevaluasi perjalanan diri kita, kita tidak tahu apakah hari ini perjalanan kita sudah semakin dekat kepada Allah ataukah kemudian semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan orang yang robih, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Muhasabah, mengevaluasi perjalanan diri ini menjadi penting, karena para ulama mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang pandai itu adalah orang-orang yang mampu menahan diri, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, tetapi kemudian dia menjalani kehidupannya, mengisi kehidupannya untuk melakukan perbuatan atau amal-amal yang menjadi bekal setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah adalah orang yang manittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Tetapi orang yang lemah, kata Rasulullah, adalah orang yang kemudian mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan keinginannya, tetapi kemudian dia bertamanna, dia berangan-angan ketemu Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ini sebuah peringatan bagi kita di akhir tahun 2025 ini. Ayo kita melakukan refleksi dan muhasabah. Sebab apa? Sebab kalau kita melakukan muhasabah, mengevaluasi perjalanan kita di dunia, maka Allah akan mudahkan kita nanti ketika hari perhitungan amal-amal kita di akhirat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihatlah, evaluasilah, lihatlah perjalananmu, amal-amalmu sebelum nanti dilihat, dievaluasi oleh Allah di hari kiamat. Karena apa? Barang siapa kemudian mau mengevaluasi perjalanan hidupnya di dunia,
maka wa inna ma yukhaffaful hisab yaumal qiyamah, akan diringankan karena sudah dievaluasi di dunia. Kalau sesuatunya sudah benar disempurnakan, kalau ada yang tidak benar segera diperbaiki, melakukan pertaubatan, maka nanti di akhirat akan lebih ringan pertanggungjawaban atau yaumul hisab, hari perhitungan kita. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa muhasabah, melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri sebelum nanti dievaluasi oleh Allah di hadapan para makhluk Allah yang lain, para malaikat, seluruh makhluk Allah pada hari kiamat, yaitu pada yaumul hisab, pada hari perhitungan. Ini saya kira yang pertama ketika kita menjelang tahun baru, meninggalkan tahun yang lama, ada momentum untuk melakukan muhasabah. Yang kedua, ketika prosesi refleksi dan muhasabah serta resolusi tahun baru, Rasulullah dan Allah itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya waktu. 2025 yang sebentar lagi akan meninggalkan kita tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya berarti apa? Kesempatan kita untuk beramal soleh juga sudah kemudian semakin berkurang. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri yang kita kenal sebagai seorang sufi besar mengatakan, siapa yang mengetahui pentingnya waktu berarti dia menghargai kehidupannya. Karena apa? Karena kehidupan adalah waktu itu sendiri. Barang siapa mengisi waktunya dengan hal-hal positif, sesungguhnya dia sedang menghargai kehidupannya. Tetapi barang siapa mengisi waktunya dengan hal-hal yang negatif, maka dia sedang tidak menghargai kehidupannya. Oleh karenanya saking pentingnya waktu, saudara-saudaraku, maka Allah mengingatkan kita lewat sumpahnya dengan berbagai macam waktu di dalam Al-Quran. Kadang Allah bersumpah dengan wasubhi, demi waktu subuh. Kadang Allah bersumpah dengan walaili, dengan waktu malam. Kadang Allah bersumpah wadduha, dengan waktu duha. Allah kadang-kadang bersumpah wan nahari, demi waktu siang. Bahkan Allah bersumpah wal asri, demi waktu secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kalau seseorang mau beruntung, mau selamat dunia akhirat, tergantung dia bisa manajemen waktu yang baik atau tidak. Maka Al-Quran mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, maka demi waktu semua manusia dalam konteks manajemen dan mengisi waktunya akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang mengisi waktunya untuk hal-hal yang meningkatkan keimanannya, wa amilus sholihat, orang-orang yang mengisi waktunya untuk berbuat kebaikan dan amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan orang yang mengisi waktunya untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, maupun saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka waktu menjadi penting. Orang yang tidak bisa menghargai waktu adalah orang yang bagaikan kemudian punya pisau yang tajam. Pisau itu akan memotong segala kesempatan dia untuk berbuat kebaikan dengan adanya waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Al waktu kasayf illam ta'tahu qata'aka. Waktu itu bagian pedang, kalau kita tidak gunakan dengan baik, pedang yang laksana, waktu yang laksana pedang itu akan memotong kita. Memotong apa? Memotong kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, dan mencari bekal terbaik untuk kehidupan kita setelah akhirat. Maka ketika kita merefleksi, muhasabah, dan melakukan resolusi tahun baru, maka ayo kita coba perhatikan, coba kita renungkan betapa pentingnya waktu bagi kehidupan kita. Karena waktu bagi Dr. Yusuf Qaradawi itu cepat berlalu dan tidak akan pernah bisa kembali. Waktu itu kemudian harta yang paling berharga bagi orang yang beriman. Maka kalau waktu yang tidak bisa kembali lagi dan harta paling berharga tidak kita isi dengan hal yang positif, maka
merugilah kita. Karena apa? Seluruh waktu yang Allah titipkan kepada kita, seluruh apa yang kita lakukan sebagai wujud dari pengisian akan waktu itu, Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Kalau kita isi dengan kebaikan, maka catatan amal kita terima dengan tangan kanan, berarti catatan positifnya lebih banyak. Tetapi alangkah ruginya kita kalau catatan kita mengisi waktu, buku catatan kita terima dengan tangan kiri, ashabus shimal, berarti catatan keburukan lebih banyak kita catatkan dalam waktu yang kita mengisinya, berarti jalan neraka yang akan kita dapatkan. Maka pilihannya adalah, ayo kita jadikan refleksi menuju tahun baru ini sebagai momentum untuk muhasabah, mengevaluasi perjalanan kita, sehingga kita tahu persis hari ini perjalanan kita pada titik mana, apakah on the track masih di siratal mustaqim. Kalau sudah on the track, mari kita mohon kepada Allah untuk bisa istiqomah mempertahankan dan menyempurnakannya. Toh kalaupun kemudian setelah ada evaluasi, ada perjalanan kita yang melenceng keluar dari track, kita bisa segera bertaubat kembali, rujuk ilallah, dan kemudian memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, saya kira kita diingatkan oleh Allah di setiap pergantian tahun untuk segera menghargai waktu, karena waktu itu sangat melenakan. Banyak orang kemudian terlena, bahkan kemudian menyesal, ternyata waktunya begitu banyak terbuang sia-sia dan tidak bisa kembali lagi. Dan yang paling utama, orang yang bisa merefleksikan, meresolusi dan muhasabah ketika berbicara tentang waktu, dia akan menjadi pribadi yang hijrah, memastikan bahwa hari ke depan harus lebih baik dalam segala konteks kebaikan. Resolusi kita, saya kira, minta semuanya diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Secara finansial kita mohon kepada Allah lebih baik rezeki kita. Secara kesehatan tentunya kita pengen lebih baik. Secara keimanan tentunya kita lebih baik. Dan segala hal kebaikan kita berharap menjadi pribadi yang hijrah, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sebab kalau tidak, maka kemudian waktu yang panjang, pertanggungjawabannya juga panjang. Kenapa Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wa katsura amaluh, dan kemudian berbanding lurus banyak amal solehnya, wa su'un nas wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mantola umruhu wa katsura sayyihi, dan barang siapa yang panjang umurnya tapi kemudian diisi dengan banyak hal-hal yang tidak baik, banyak hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah. Mudah-mudahan dengan mau berakhirnya 2025 dan menjelang datang 2026, kita bisa dibimbing oleh Allah senantiasa untuk menjadi pribadi yang menghargai waktu, dan kemudian bisa mengisi waktu yang senyampang masih Allah berikan dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, dengan segala kebajikan dan amal soleh, dan memastikan kita menjadi pribadi yang hijrah. Selamat tahun baru 2026. Semoga Allah limpahkan kebaikan segala hal dalam diri kita menjadi lebih baik lagi di tahun baru ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.